Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu, sinari hati umat-Mu, dan curahkanlah cinta-Mu, semoga dikuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Halaulah musuh umat-Mu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu kami hindarkan yang jahat. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan serta-Mu juga. Pasukanki Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, 50 hari sesudah Paskah. Gereja merayakan Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan ini sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan jelas dalam kisah para rasul. Roh itu turun di atas para rasul dan memberi daya yang istimewa bagi mereka. Sekarang saat gereja merayakannya, apakah roh yang sama akan dapat memberi daya yang istimewa juga bagi kita, terutama di saat-saat pandemi ini? Sangat mungkin. Kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka pelayanan. Nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu dan baruilah seluruh muka bumi. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan, menyadari segala dosa-dosa kita, mohon ampun di hadapan-Nya agar kita layak merayakan perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intan Semisa pagi ini kita berdoa untuk keluarga dan masing-masing dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil Tuhan. Sudah kita doakan sahabat, kenalan yang pernah kita janjikan untuk kita doakan. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gereja-Mu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaikilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Bacaan pertama, pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bangun karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Maka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang karya-karya agung yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur antar bacaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai hatiku, Tuhan Allahku, betapa agunglah Engkau, betapa banyaknya karya-Mu ya Tuhan, bumi penuh ciptaan-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bila Engkau mengambil Roh-Mu, matilah semua dan kembali menjadi debu. Utuslah Roh-Mu, maka terciptalah mereka kembali, dan Engkau membaharui muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Semoga kemuliaan Tuhan tetap selama-lamanya. Semoga Tuhan bergembira atas karyanya. Semoga Tuhan berkenan akan laguku. Sungguh Tuhanlah sukacitaku. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan kedua, pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, tiada seorang pun dapat berkata,
Yesus adalah Tuhan, selain berkat pengaruh Roh Kudus. Kurnia berbeda-beda, tetapi Roh Kudus itu satu dan sama. Tugas pelayanan berbeda-beda, tetapi Tuhan itu satu dan sama. Mukjizat itu berbeda-beda, tetapi Allah itu satu dan sama. Dialah yang mengerjakan segalanya dalam semua orang. Kehadiran Roh Kudus itu dijadikan nyata dalam setiap orang untuk kepentingan orang lain. Seperti badan kita, meski banyak anggotanya, merupakan satu kesatuan, dan semua anggota yang berlainan-lainan itu, biarpun banyak, merupakan satu badan saja. Demikian pula Kristus. Maka kita semua dibaptis untuk menjadi satu tubuh dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mada Pentakosta. Datanglah Roh Ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Suluh hati, datanglah Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang lelah. Cahaya yang cerah datanglah, dan penuhilah hati kaum beriman. O cahaya mulia, penuhilah segera budi dan hati hamba. Kau penghibur ulungku, kau sahabat jiwaku, penyejukku yang lemah. Yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang luka sembuhkanlah. Tanpa kekuasaanmu, hampa daya umatmu hanya noda adanya. Kami umatmu ini mohon dikaruniai sabda karunia Roh Kudus. Limpailah umatmu yang percaya kepadamu, dan curahkanlah anugerah akhir hidup bahagia, sukacita tak henti. Baik mengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat beriman, dan nyalakanlah api cinta kasih-Mu dalam hati mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni.
Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pastor Anggi, Ibu Bapak, Saudari-saudara, umat beriman dimanapun berada, beberapa pokok pikiran yang dapat kita ambil berkenaan dengan bacaan-bacaan hari ini. Pernah diceritakan tentang seorang penunjuk jalan yang hidup di gurun pasir Saudi Arabia. Dia memiliki seekor burung merpati yang sangat pintar. Sambil mengikat kakinya dengan tali yang bagus, ia membawa burung merpati itu kemana saja ia pergi. Menurut yang punya cerita, apabila orang tersebut tidak lagi mengetahui arah mana yang harus diambil, maka dia melepaskan burung merpati itu ke udara sambil tetap memegang tali yang terikat pada kaki burung itu. Sambil merentangkan tali yang terikat di kakinya, burung itu pun terbang ke arah yang benar. Dengan demikian, orang itu tidak pernah tersesat. Ia selalu tiba dengan selamat di tempat tujuannya, meskipun kadang-kadang orang itu jengkel dengan si penunjuk jalan itu, burung merpati itu. Hal itu dilakukannya berkali-kali hingga teman-temannya menyebut dia sebagai si manusia merpati. Ceritanya cukup sampai di situ. Hari ini kita merayakan pesta Pentakosta, yakni pesta turunnya Allah Roh Kudus, yang salah satu perannya adalah menuntun dan membimbing gereja ke jalan yang benar. Pentakosta yang berarti hari yang ke-50 merupakan pesta terbesar kedua, biasanya berlangsung dalam kalender Yahudi sesudah pesta Paskah. Pesta Pentakosta berlangsung 7 minggu sesudah pesta Paskah dan terutama dimaksudkan sebagai pesta syukur atas hasil panen. Selama pesta itu, semua orang Yahudi diharapkan untuk datang ke Yerusalem. Karena itu, banyak orang Yahudi yang berada di luar Palestina berkumpul di Yerusalem untuk merayakan pesta tersebut. Di dalam tradisi kekristenan, Pentakosta diperingati sebagai hari turunnya Allah Roh Kudus dan hari kelahiran gereja, pesta ulang tahun gereja. Pada hari Pentakosta, yakni hari turunnya Allah Roh Kudus, Yerusalem digoncang oleh peristiwa yang luar biasa. Peristiwa Pentakosta merupakan sejenis pengumuman akan lahirnya gereja. Melalui peristiwa itu, para pengunjung yang sedang berada di Yerusalem pada waktu itu menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Allah Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api, dan para rasul bisa berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Kesempatan itu digunakan oleh para rasul untuk menjelaskan arti dari semua yang sudah mereka alami, bagaimana hidup dan hadir bersama dengan Tuhan Yesus. Sebelum peristiwa Pentakosta, yakni setelah Yesus naik ke surga, para rasul yang hidup dalam ketakutan berkumpul di Yerusalem dan tidak tahu mau berbuat apa. Namun dengan turunnya Roh Kudus, mereka menjadi berani. Roh Kudus menunjukkan jalan apa yang harus mereka perbuat. Mereka tak boleh tinggal diam lagi. Mereka harus berani berbicara dan memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Mereka harus berani keluar dari rasa takut, keluar dari Yerusalem, berarti keluar dari zona nyaman untuk mewartakan kabar gembira ke tempat-tempat lain, menjalani kehidupan, menikmati kehidupan, dan mensyukuri apa yang sudah terjadi. Pentakosta merupakan awal kelahiran gereja,
sekaligus dibukanya misi gereja. Dalam khotbah perdananya, Petrus yang adalah seorang nelayan desa, tidak berpendidikan tinggi, kini dikuasai oleh Roh Kudus dan bisa berbicara sebagaimana layaknya seorang ahli pidato. Mewakili ke-11 rasul lainnya, ia mewartakan Yesus Kristus yang disalibkan, tetapi kemudian dibangkitkan dan kini duduk di sisi kanan Allah di surga. Petrus dan rasul-rasul lain adalah saksi dari semua peristiwa itu. Maka kisah para rasul merupakan saksi sepak terjang para rasul dalam mewartakan kabar gembira tentang Yesus Kristus itu. Bahkan beberapa di antaranya, termasuk Petrus, nantinya harus mengorbankan hidupnya untuk memberi kesaksian tentang Kristus. Dan semua itu terlaksana karena mereka dibimbing dan diberanikan oleh Roh Kudus. 20 abad setelah peristiwa Pentakosta, Roh Kudus masih tetap bekerja di dalam gereja. Sekalipun di dalam sejarahnya, gereja sering kali diterpa oleh berbagai gelombang kesulitan dan kegelapan. Masa-masa ini masa-masa yang sulit, di mana semua orang diminta untuk tetap tinggal di rumah, menjaga jarak, membangun tatanan baru. Namun Roh Kudus tak pernah tinggal diam, tidak membiarkan gereja dan umat manusia berjuang sendirian. Dengan setia, ia tetap membimbing dan menuntun gerejanya sehingga masih bisa bertahan hingga saat ini. Meskipun berkali-kali, seringkali kita tak menyadari bimbingannya, kita mau jalan menurut jalan hidup kita sendiri. Tapi Roh Kudus menunggu dengan setia. Ia menunggu saat kita pulang, menggandeng tangan kita kembali pulang. Dengan setia, ia membuat kita tetap mampu bertahan. Maka marilah kita berdoa supaya Roh Kudus senantiasa membimbing gerejanya agar mampu menjadi tanda yang efektif dalam memberi kesaksian tentang kabar gembira Yesus Kristus. Ia senantiasa menunggu di pinggir lapangan. Ketika kita sedang berasik-asik di tengah lapangan, lupa dengan tujuan hidup kita, ia tetap menunggu dengan setia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita hening sejenak. Tuhan, terima kasih atas firman yang Kau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk senantiasa ingat akan janji baptis kami, senantiasa ingat Engkau tak pernah meninggalkan kami sendirian, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Kita ungkapkan iman kepercayaan kita sebagai pembaruan janji baptis kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, diberikan oleh perawan, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, dari ketiga pencarian anak orang, yang naik ke surga, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa permohonan. Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa. Umat menjawab, dan jadi baru seluruh muka bumi. dan Jadi baru seluruh muka bumi. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umatmu dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Putuslah rohmu ya Tuhan,
dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. bagi mereka yang lemah. Ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, Dan jadi baru seluruh muka bumi. bagi kita sendiri. Ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, Dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami, kami berseru kepadamu, ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persembahkan suka-duka kita bersama persembahan roti dan anggur. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan Roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab Engkau menyempurnakan misteri Paskah ketika Engkau pada hari ini menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu karena persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dilimpahi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta bala malaikat menyanyikan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa.
Terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa saudaraku yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menyenangkan Aku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya mereka yang meninggal karena virus corona, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, Kami-Mulah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka
beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentera sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu, Dan serta-Mu juga. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Saudari-saudara terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan dosa-dosa. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya kami Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Akan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami Kau berkenan dengan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga saat kami pulang nanti dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih ucapkan kepada kita sekalian yang telah mengikuti dari manapun kita ada. Terima kasih kepada Henry dan teman-teman yang mengusahakan berlangsungnya perayaan Ekaristi streaming ini. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita wujudkan Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari yang paling nyata, yang paling konkret saat ini ketika kita mengalami pandemi virus corona ini. Patuhi aturan pemerintah, mencuci tangan,
menjaga jarak, memakai masker, dan mari mulai dengan tatanan baru, new normal, dan tetap berdoa. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari sekalian, bersama dengan niat-niat baik, keluarga dan pekerjaan masing-masing diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pulang, kita hidup dalam damai Tuhan. Amin. Sesudah dirimu diselamatkan, Jadilah saksi Kristus, cahaya hatimu jadi terang. jadilah saksi Kristus, Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus, kehidupan baru kau dapatkan. Jadilah saksi Kristus, api cinta Kristus kau kobarkan. jadilah saksi Kristus.